Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi di channel Musafir Muda. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan membaginya menjadi beberapa sesi. Sesi pertama, di mana saya akan membaca ayat per ayat, kemudian per ayat itu akan saya ulangi sebanyak 3 kali. Lanjut pada sesi yang kedua, di mana saya akan membaca terlebih dahulu ayatnya, kemudian akan diikuti oleh penonton sekalian. Kemudian pada sesi yang ketiga, di sini kita akan menjelaskan cara membaca ayat per ayatnya. Kemudian pada sesi yang terakhir kita akan membaca ayat yang ada pada materi yang kedua. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Shadaqallahul azim. Kita lanjut pada sesi yang kedua, di mana saya akan membaca terlebih dahulu, kemudian dipersilakan kepada penonton untuk mengikuti bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu kita akan
sama-sama belajar bagaimana cara membaca ayat per ayat dari ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Bismillah, untuk ayat yang ke-6 kita perhatikan di sini. Yauma tarjufur rajifah. Pertama, huruf ro di sini harus dibaca tebal, tafkhim. Dikarenakan sebelum huruf ro sukun ada huruf yang berharokat fathah. Maka dari itu harus dibaca tebal. Yauma taru, yauma taru, yauma tarjufur rajifah. Kemudian huruf ro yang bertasydid di sini juga harus dibaca tebal. Yauma tarjufur rajifah. Kemudian di sini ada dua huruf jim, di mana huruf jim ketika kita menyebutnya tidak boleh berdesis. Jadi jangan sampai kita membaca huruf jim ja, ji. Yauma tarju. Jadi harus dihilangkan desisnya. Yauma tarjufur rajifah. Raji. Seperti itu. Kemudian di akhir ayat di sini ada huruf ta marbutoh. Ya, yang di ujung ayat. Kalau kita berhenti di sini, ta marbutohnya harus dibaca sebagai hak sukun. Rajifah, dan harus diperjelas. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Lanjut pada ayat ke-6. Di sini kita mendapati huruf ta sukun. Tatba. Jadi yang berdesis itu hanya huruf ta sukunnya saja. Adapun ta yang berharokat itu tidak perlu didesiskan. Cukup ketika huruf ta itu dalam posisi sukun. Tatba'u harradifah. Kemudian diingat di sini huruf ro yang bertasydidnya tetap dibaca tebal. Kemudian diperjelas juga ujung dari ayatnya yaitu hak sukun. Tatba'u harradifah. Ayat yang ke-8. Qulubun yawma idzin wajifah. Di sini ada dua tempat di mana kita harus mendengungkan bacaan atau kita harus menahan selama dua harokat, yaitu ketika dhammatain dari huruf ba bertemu dengan huruf ya, buya. Kemudian kasrotain yang bertemu dengan huruf waw, idhiwa. Harus dibaca dengung. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma. Jadi tidak boleh dibaca qulubun yawma idzin wajifah, tapi harus ditahan terlebih dahulu dua tempat ini, dua harokat. Qulubun yawma idzin harus ditahan. Qulubun yawma idzin wajifah. Dan jangan lupa di ujung ayat diperjelas huruf hak sukunnya. Qulubun yawma idzin wajifah. Ayat yang ke-9. Absaruha khashi'ah. Absaruha, ru ditebalkan. Absaruha khashi'ah. Kemudian di sini setelah huruf ro ada huruf ha. Nah, di sini huruf ha-nya harap ditebalkan, jangan sampai kita membacanya sebagai huruf ha. Absaruha, itu salah. Jadi harus ditebalkan. Absaruha khashi'ah. Di sini perlu diperhatikan ada huruf so dan juga ada huruf sha atau shin. Khoshi. Jadi harus dibedakan bunyinya. Abso di hurufnya tebal. Absaruha khoshi. Shi. Jadi harus dibedakan antara so, sin sama shin. Di sini khoshi. Di sini kita mendapati huruf shin. Jadi cara menyebutkannya itu digabung antara desisnya sin dengan huruf ya. Khoshi. Absaruha khashi'ah.
absaruha khashi'ah. Lanjut ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-10. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna. Di sini kita mendapati lagi nun yang bertasydid. Maka harus ditahan selama 2 harokat. Di sini kita perhatikan nunnya bertasydid, maka dengungnya 2 harokat. Kemudian setelahnya ada alif, maka panjangnya juga 2 harokat. Yaquluna a inna lamarduduna. Jangan sampai yaquluna a inna tidak boleh. Jadi harus diperhatikan panjang pendeknya, kemudian dengungnya juga. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Fil ha. Ha harus diperhalus cara penyebutannya, jangan sampai kita membacanya sebagai ha. Fil hafirah, tapi harusnya fil hafirah. Dan jangan lupa diperjelas ujung ayatnya, yaitu ha sukun. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian tambahan satu lagi, yaitu huruf qaf. Di sini jangan sampai kita membaca disertai dengan desis ya. Yaquluna. Jadi harus betul-betul tebal dan tidak boleh berdesis untuk huruf qaf ini. Yaquluna. Yaquluna, bukan yaquluna. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai rangkaian sesi dari materi yang kedua ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton dan saya mohon masukannya agar penjelasan saya menjadi semakin jelas, semakin baik ke depannya. Dan alhamdulillah dari video yang pertama, alhamdulillah sekali telah masuk beberapa masukan kepada saya, dan saya berterima kasih kepada yang telah memberikan saya masukan. Walaupun ada sebagian masukan yang belum bisa saya terapkan sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.